Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah ringankan kembali langkah kita untuk menuju ke majlis ilmu. Dan terus yang menjadi harapan kita adalah bahwa ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ketujuh, yaitu tentang ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Dan akan kita bahas tentang maksud dari agama itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas agama itu nasihat bagi Allah, kemudian agama itu nasihat bagi kitab Allah, dan sekarang agama itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita pahami dari istilah yang Allah berikan kepada kita terkait dengan agama itu adalah nasihat bagi Rasulullah SAW. Mengingatkan buat kita semua, ketika bicara nasihat adalah agama itu adalah nasihat, semua hal-hal positif ya, yang mengarah kepada kebaikan, seperti itu. Jadi dengan kata lain, sepenuhnya agama adalah kebaikan. Tidak ada sedikit pun keburukan dari agama itu. Apapun yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan gerakan badan kita, dengan hati kita, dengan lahir kita, semuanya adalah kebaikan, maka itulah hakikat nasihat dan itulah agama. Baik saudaraku yang Allah muliakan, yang dimaksud dengan agama itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 ya. Mungkin kalau teman-teman mencari terus, menggali terus, insya Allah akan lebih dari 4 jumlahnya ya. Namun mudah-mudahan 4 kriteria ini pun akan mencukupi buat kita setelah kita tahu bahwa nasihat itu ketika bicara agama sepenuhnya kebaikan ya, sepenuhnya kebaikan. Baik, nah ini yang dimaksud agama itu nasihat bagi Rasulullah. Yang pertama, memurnikan ittiba' kepada Rasul. Kemudian mengimani Rasul, yaitu membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, membenarkan syariat yang dibawa oleh beliau dan melaksanakannya. Yang ketiga, tidak meremehkan syariat yang dibawa beliau. Dan yang keempat, meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah. Teman-teman, kita akan bahas satu persatu dari 4 ciri ini.
Baik. Pertama adalah memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, ya, banyak umat Islam yang tidak paham apa itu ittiba, ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Dari kenyataan, ya. Dari fenomena umat Islam di dalam beramal agama, ya. Ini kenyataan di masyarakat seperti itu, ya. Tidak paham ittiba, ya. Tidak paham bagaimana beramal agama yang sebenarnya. Nah, ini teman-teman kaidah, ya. Definisi dari ittiba adalah qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu min aina qalahu. Ini definisi dari ittiba menurut para ulama usul, ya, usul fiqih. Kata para ulama usul fiqih, man jahilal asla lam yusbi bil far'a abadan. Ya, kata para ulama usul, orang yang tidak mengenal usul fikih, ilmu tentang usul, ya, maka dia tidak akan kenal fikih, tidak akan kenal bagaimana beramal agama yang benar, ya. Jadi fikih itu bicara beramal agama, ya, yang berdasarkan dalil-dalil secara terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu fikih, teman-teman. Nah, dasarnya adalah usul. Dasarnya usul. Kita tahu ini wajib, apa wajib. Kita tahu ini sunnah, apa sunnah. Kita tahu makruh, apa makruh. Itu usul. Nah, dipraktekanlah berupa amal-amal agama berdasarkan perintah Allah tadi, ya. Itu namanya fikih. Jadi kata para ulama usul, orang yang tidak kenal ilmu usul tidak kenal fikih, alias tidak kenal bagaimana beramal agama yang benar. Begitu, teman-teman. Nah, maka di sini kaidah dari para ulama usul, ya, setelah beliau menggali ayat-ayat Al-Quran baik secara mantuk tekstual ataupun mafhum kontekstual, lahirlah sebuah definisi seperti ini. Al-ittiba'u qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu min aina qalahu. Kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Ittiba adalah engkau menerima perkataan, yang dimaksud adalah dalil, ya, untuk beramal agama dari seseorang, wa anta ta'lamu min aina qalahu, dan engkau mengetahui dari mana sumbernya. Seperti itulah ittiba. Jadi tahu dari mana sumbernya. Oh, ini dari Al-Quran. Oh, ini dari hadis. Oh, hadisnya ini sahih. Oh, hadis ini hasan. Oh, hadisnya begini. Nah, itu namanya ittiba, ya. Dengan kata lain, ittiba itu ilmu. Kita beramal berdasarkan ilmu yang pasti, ya, bukan lagi katanya-katanya. Kalau beribadah berdasarkan dalil katanya, ya, atau dalil karena orang banyak yang melaksanakannya, atau dalil karena ketokohan, itu semuanya bukan ittiba. Ya, itu bukan ittiba. Apa namanya? Taklid. Itu namanya taklid. Kalau kita suka mengistilahkan taklid buta. Taklid buta. Seperti itu. Jadi inilah ittiba, teman-teman. Ittiba adalah kita menerima dalil-dalil dari siapapun, tapi kita berusaha untuk mencari kejelasan, ketegasan tentang dalil yang didapat tersebut, ya. Dari mana? Apakah Al-Quran atau hadis? Ketika bicara hadis, apakah sahih atau tidak? Nah, itulah ittiba namanya. Jadi bagaimana memberikan ittiba kepada Rasulullah? Ya berarti kita harus tahu dulu apa itu ittiba.
Nah, inilah definisi ittiba ya. Teman-teman bisa mengecek istilah ini dalam kitab Al-Bayan fi Ilmi Usul Fiqh ya. Lanjutan dari kitab yang kecil Mabadi Awaliyah. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu ittiba, kemudian kita ke ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan atau tauladan yang baik bagimu. Siapa bagimu? Ini kita ya. Kita. Di sini ditegaskan liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap. Di sini kalau langsung mengharap Allah ya. Dalam terjemahan yang singkat, mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan juga banyak mengingat Allah. Ini terjemahannya seperti ini. Ketika kita buka tafsirnya, di antaranya tafsir Ibnu Abbas, yakni maksud uswatun hasanah adalah sunnah hasanah. Teman-teman, ketika ada kata sunnah, maka yang harus kita pahami ada beberapa makna. Pertama, sunnah adalah thariqah fiddin ya. Tata cara dalam beragama. Thariqah fiddin, tata cara dalam beragama. Yang juga disebut manhaj ya. Jadi sunnah sama dengan manhaj. Thariqah fiddin, tata cara dalam beragama. Apa yang Rasulullah praktekkan selama 23 tahun menjadi nabi rasul, itulah sunnah ya. Itulah manhaj. Itulah sunnah, itulah manhaj. Kemudian juga sunnah bisa berarti hadis ya. Hadis berarti aqwal wa af'al wa iqrar Nabi SAW. Semua ucapan Rasul, semua perbuatan Rasul, semua persetujuan Rasul kepada para sahabat ya, baik langsung atau tidak, itu juga sunnah ya. Nah itu teman-teman. Jadi ketika bicara sunnah, bicara thariqah fiddin atau manhaj atau hadis ya. Nah di sini dimaksudkan adalah uswah hasanah, sunnatun hasanatun. Di sini diartikan suri tauladan, dengan kata lain contoh ya, di dalam beramal agama. Hasanah yang benar ya. Bagi siapa pada diri Rasulullah itu terdapat contoh bagaimana beragama yang benar? Liman kana yarjullah, bagi yang mengharap Allah, maksudnya yarju karamatallahi wa thawabahu wa yuqal yakhafullah. Yang dimaksud mengharap Allah adalah mengharap kemuliaan dari Allah. Apa itu kemuliaan? Dengan menggunakan kata karam, artinya bahwa ketika kita bicara Allah, bicara Al-Quran dengan menggunakan kata-kata karamah, itu artinya tidak ada cacat sedikit pun. Jadi ketika kita menggunakan kata karam, Al-Quranul Karim, Al-Quran itu mulia, artinya jangan kita berpikiran cacat terkait dengan yang mulia tersebut sedikit pun. Seperti itu teman-teman ya. Berarti kalau kita mengharapkan kemuliaan dari Allah, itu adalah kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang hakiki, yang tidak ada cacat. Kalau kita mulia mungkin ada cacat ya.
kita dimulia-muliakan, dipuji, kita bisa sombong dan lain sebagainya. Kemuliaan yang Allah miliki dan kita mengharapkan memperolehnya, itulah kemuliaan yang kita tidak boleh berpikir ada cacatnya. Itu namanya karamah, ya. Yarju karamatullah, mengharap kemuliaan dari Allah. Wa thawabah, dan pahalanya, ya. Wa yuqal, dan dimaksudkan juga, yang dimaksud yarjullah, mengharap Allah di sini adalah yakhafullah, takut kepada Allah. Kemudian yang dimaksud wal yaumal akhir, yakhaf adzabal akhirah, takut akan azab akhirat, ya. Dan wa dzakara katsira adalah bil lisan wal qalb. Jadi zikir kepada Allah itu baik zikir dengan lisan dan juga atau dengan qalb, dengan hati. Dan yang benar adalah zikir lisan dan gerakan badan muncul dari dalam hati. Nah, itulah hakikat zikir. Sebagaimana teman-teman sudah hafal definisinya, az-zikru zikrullah. Zikir dimaksud adalah zikir kepada Allah. Apa itu? Zikru asma'ihi wa sifatihi wa zikru ni'amihi wa adabihi wa zikru amrihi wa nahyihi. Zikir kepada Allah berarti kita zikir mengingat nama dan sifat Allah, nikmat dan azabnya, perintah dan larangannya. Tapi belum selesai. Wala yatimmu dzalika illa bitauhid. Semuanya itu tidak akan bermanfaat, tidak akan punya nilai kecuali untuk ibadah kepada Allah, ya. Kecuali untuk ibadah. Kalau tidak untuk ibadah kepada Allah, sehebat apapun zikir, ya, baik dengan lisan atau dengan gerakan badan, kalau bukan untuk ihsan, untuk beribadah kepada Allah, maka tidak punya nilai. Nah, teman-teman, dari ayat ini terkait dengan agama itu nasihat bagi Rasul. Yang pertama adalah kita harus ittiba kepada Rasul, memurnikan ittiba kepada Rasulullah. Para mufassirin menjelaskan kepada kita, ayat inilah, ya, mengandung persyaratan serta rukun untuk seseorang bisa ittiba kepada Rasul secara benar. Ya, jadi ayat ini ada hal-hal yang membantu kita untuk bisa berittiba kepada Rasul secara benar dan secara murni. Nah, ini teman-teman, saya sudah catat. Jadi dari tafsir isinya seperti ini. Berdasarkan ayat 21 surah Al-Ahzab adalah ada 3 syarat sekaligus rukun. Ya, teman-teman selalu ingat, syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sebuah pekerjaan dikerjakan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika sebuah pekerjaan dikerjakan. Nah, ayat ini bukan hanya syarat dan juga bukan hanya rukun, tapi syarat dan rukun. Ya. Syarat dan rukun menyatu di sini. Nah, di sini berdasarkan ayat 21 surah Al-Ahzab adalah ada 3 syarat sekaligus rukun untuk mampu memudahkan memurnikan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, yang pertama, jika kita ingin ittiba Rasul, ya, dengan benar, kata para ulama tafsir, satu, yarjullah. Dari dalam ayat itu ada dikatakan yarjullah, mengharap kemuliaan dari Allah, mengharap pahala Allah, takut kepada Allah, mengharap surga intinya. Jadi harus kita tanamkan pengharapan masuk surga. Dan tidak akan bisa masuk surga itu tanpa mengenal Allah, ya, tanpa mengharap kepada Allah. Dan disebut harap itu apa, teman-teman? Bedakan antara harap dengan hayalan, ya. Di dalam bahasa Arab, harap itu
di dalam ayat-ayat Al-Quran biasa menggunakan kata-kata la'alla. Itu mengandung harapan. Dan ketika kita bicara harapan, bicara langkah-langkah yang pasti. Bicara langkah-langkah yang pasti. Itu harapan namanya. Nah, lawannya di dalam ayat Al-Quran adalah tamanni, hayalan. Gak jelas langkah-langkahnya. Nah, kata yarju ini adalah dari kata la'alla, dari sebuah kata yang di dalamnya mengandung harapan. Jadi langkah-langkahnya pasti. Nah, seorang yang berharap surga, langkah-langkahnya pasti. Langkah-langkahnya pasti, nggak asal. Nah, makanya di sini yarjullah harus menjadikan tertanam di dalam diri kita bahwa maksud surga itu bukan dengan santai-santai, bukan dengan leha-leha, tapi dengan bergerak yang pasti. Bergerak yang pasti. Bagaimana bergerak yang pastinya? Rasul sudah diutus oleh Allah. Rasul sudah diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita ikuti. Nah, mulai mengharapkan surga, Allah menunjukkan caranya, ikuti Rasulku. Itu berarti langkahnya pasti. Apalagi tadi kita sudah dapati istilah ittiba, qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu min aina qalahu. Menerima dalil-dalil dengan jelas, dengan tegas sumbernya. Nah, itu ittiba namanya. Itu namanya yarju. Yang kedua, yarju yaumul akhir, takut akan azab pada hari kiamat. Kalau memang kita takut dengan azab, berarti kita harus berusaha berharap kepada Allah apa? Diselamatkan dari azab tersebut. Nah, harapannya pasti dengan beramal, Karena Allah sudah menegaskan dalam ayat-ayat, orang yang beramal yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunan, akan Allah selamatkan dari neraka. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, sedangkan orang yang beramal yang buruk, Allah ancam dengan neraka. Nah, berarti ini harus jadi tertanam di diri kita. Harapan selamat dari neraka. Harapan masuk surga. Takut tidak masuk surga, takut masuk neraka. Ini khauf, Khauf juga teman-teman sudah tahu. Ada 3 takut di dalam syariat yang harus kita pahami. Ada takut yang diistilahkan dengan khasyah, ada takut yang diistilahkan dengan khauf, dan satu lagi ru'bu. Ru'bu. Khasyah ini adalah kita takut kepada Allah, Dan dengan menggunakan kata khasyah, rasa takut ini adalah kepada yang kita takuti dan kita tidak bisa menghindar. Ketika menggunakan kata khasyah, rasa takut kepada yang kita takuti ini nggak bisa berhindar kemanapun, itu khasyah namanya. Sedangkan khauf, rasa takut kepada yang kita takuti kita bisa berhindar. Untuk menghilangkan rasa takut, kita bisa lari, kita bisa berupaya. Ini namanya khauf. Sekali lagi, kalau khasyah, rasa takut yang kita tidak bisa menghindar kepada yang ditakuti tersebut, dimanapun, kapanpun. Sedangkan khauf, rasa takut yang kita bisa menghindar dari yang kita takuti tersebut. Kalau ada ular, kita takut kepada ular, kita bisa lari, atau kita bisa melakukan sikap-sikap lain agar rasa takut itu hilang. Apa yang ditakutinya? Bahayanya itu khauf. Nah, ada lagi satu ru'bu, rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Seperti apa takutnya? Takut kepada kebenaran. Nah, itu Jadi ru'bu adalah rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit syubhat dan syahwat. Cirinya seperti apa? Mereka takut kepada kebenaran.
mereka takut kebenaran. Ketika mereka diajak kepada kebenaran, mereka di dalam hatinya bergejolak. Enggak mau, saya takut tersesat. Nah, itu namanya ru'bu. Ya. Jadi orang yang diajak kepada kebenaran tapi dia ragu-ragu dan dia kemudian meninggalkannya, itu namanya ru'bu. Ya, takut diajak kepada kebenaran. Dan sekarang banyak ya umat Islam yang terkena ru'bu, ya. Takut kepada kebenaran, ya. Takut nggak bisa makan, takut nggak dapat jabatan, ya. Takut nggak dimuliakan oleh manusia. Itu semua ru'bu. Itu semua ru'bu namanya. Wa'iyadzubillah. Nah, ini teman-teman, jadi orang yang akan bisa murni ittiba kepada Rasulullah itu harus takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut tidak masuk surga, ya. Takut tidak diselamatkan oleh Allah dan neraka, berharap masuk surga, berharap selamat dari neraka dan sebagainya. Nah, insya Allah ini akan bisa menjadikan seseorang ini ittiba kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga, dzakarallaha katsiran, banyak mengingat Allah. Otomatis dengan kita berharap kepada Allah, berharap surganya, berharap selamat dari nerakanya, kita akan selalu ingat kepada Allah. Nah, ingatnya kepada Allah ini bukan sekedar ingat-ingat, bukan. Tapi ada praktek amal-amal, ya. Semua gerakan badan kita harus menjadi zikir, ya. Semua gerakan lisan kita harus menjadi zikir, alias harus punya nilai yang menjadikan harapan kita ini bisa terrealisasi. Nah, teman-teman ya. Jadi 3 hal dari ayat 21 surah Al-Ahzab yang akan membuat seseorang ini bisa ittiba. Ya. Nah, ini 3 ini bisa menghilangkan penyakit inti atau penyakit dasar di dalam hati setiap orang. Apa itu? Syubhat dan syahwat, ya. Itu penyakit dasar. Dari penyakit dasar syubhat dan syahwat itu, dari syubhat muncul sifat munafik, muncul amal-amal lahiriah dari kemunafikan, kebid'ahan, ya. Kemudian muncul kekufuran. Jadi bid'ah itu adalah penyakit dari kemunafikan tapi berupa lahiriah. Penyakit hatinya kemunafikan karena ada subhat. Ya, jadi pertama yang ada dalam hati adalah subhatnya dulu. Kemudian muncul kemunafikan. Itu tetap hati itu. Nah, perlahan muncul penyakit secara lahiriahnya, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah penyakit lahiriah yang muncul dari kemunafikan di dalam hati karena adanya subhat. Itu teman-teman, ya. Kemudian syahwat. Syahwat juga sama, penyakit hati dasar. Kemudian muncul, ya, gerakan badannya, ya. Apa? Keinginan terhadap duniawiyah tapi berujung dengan dosa. Tadi mengharapkan jabatan, mengharapkan pujian, ya, mengharapkan sanjungan, itu semuanya syahwat. Nah, syahwat dan subhat ini bersekongkol, ya, bersekongkol. Hanya saja bedanya tadi, ketika subhat bicara amal-amal, ketika syahwat bicara fisik duniawiyah. Nah, ini saling berkolaborasi, ya. Yang lebih parah mana sebenarnya? Yang lebih parah subhat. Kenapa? Karena kaitannya dengan beramal agama, ya. Syahwat kaitannya dengan duniawiyah. Nah, termasuk, ya, mencaci maki, muncul dari lisan, itu semuanya syahwat. Tapi kalau sudah beramal agama dan salah, itu subhat. Dan ini semuanya bisa dihilangkan dengan 3 ini, ya. Bisa dihilangkan dengan 3 ini. Dengan apa?
ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan takut ketika ittiba, jangan takut dicaci, dimaki, jangan takut dikucilkan, jangan takut diremehkan, jangan takut dituduh sesat, jangan takut. Kalau rasa takut itu masih ada, berarti syubhat dan syahwatnya masih ada dalam diri kita. Berarti kita tidak mampu mengontrol. Ya, sedangkan kata sahabat Rasulullah bahwa al-mujahid man jahada nafsahu. Ya. Fillah, mujahid, orang yang berjihad itu adalah orang yang bisa mengendalikan, mengontrol hawa nafsunya fillah dalam ketaatan kepada Allah. Bukan semata-mata mujahid itu yang menenteng senjata di medan perang, tapi bisa mengontrol, mengendalikan nafasnya. Ya. Ketika bicara nafas di sini bicara syahwat dan subhat. Ya. Dan lebih bicara ke nafsu ammarah bisu. Teman-teman ya. Baik. Ayat berikutnya sebagai penguat dari ayat Al-Ahzab 21. Surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini sudah sungguh sangat populer ya. Teman-teman sudah paham sekali ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ya. Menyampaikan kepada umatnya kalau asbabun nuzul ayat ini adalah kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani yang mereka mengaku para kekasih Allah, ya, para pecinta Allah, bahkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah ingin Yahudi Nasrani ini membuktikan kalau mereka itu dicintai oleh Allah dan kalau mereka itu mencintai Allah. Allah ingin bukti. Maka Allah menyuruh Rasul SAW untuk mengatakan kepada mereka seakan-akan kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, coba buktikan. Buktikan. Ya. Bagaimana cara membuktikan kalian itu cinta kepada Allah dan bagaimana membuktikan Allah itu cinta kepada kalian. Seperti itu sebenarnya. Nah, tapi secara mafhum, ya, secara kontekstual, berdasarkan asbabun nuzul berlaku juga buat kita sebagai umatnya. Ya, jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kita kepada Allah, dan kalau kita merasa dicintai oleh Allah, maka buktikan kalau kita ini cinta oleh Allah. Apa itu? Fattabi'uni, ni-nya kembali kepada Rasul. Ya. Maka ittibalah kepadaku. Yang dimaksud ittiba apa itu? Beramallah amal agama yang aku contohkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud fattabi'uni, beramallah agama dengan amal-amal agama yang aku praktekkan. Karena tidaklah aku mempraktekkan amal-amal agama ini kecuali dari Allah. Kecuali dari Allah. Nah, kalau engkau sudah mempraktekkan agama dengan cara mencontohku, seperti tadi uswatun hasanah yuhibbukumullah, maka bisa dibuktikan bahwa Allah mencintaimu. Allah mencintaimu. Kenapa? Karena kau sudah mencintai Allah. Dengan apa? Dengan ittiba kepadaku dalam beramal agama ini. Bahkan bukan hanya Allah mencintaimu, yaghfir lakum, Allah pun mengampuni dosa-dosa. Ketika bicara yaghfir, teman-teman, ini bicara dosa besar dan kecil. Ya. Ketika bicara kafarat, ini menurut para ulama tafsir dosa-dosa kecil. Tapi ketika bicara yaghfir, ini dosa besar dan dosa kecil. Nah, jadi ciri orang yang ittiba kepada Rasul, dia merasakan dan harus merasakan kecintaan Allah, dan yang kedua harus merasakan dirinya itu diampuni dosanya oleh Allah. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, Allah memperkuat di akhir ayatnya dengan mengungkapkan nama dan sifat Allah untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan di dalam diri kita. Wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Rahman, Rahim.
Ketika Rahman adalah kasih sayang Allah ketika di dunia untuk siapa saja. Tapi ketika Rahim itu untuk khusus hamba-hamba yang seperti ini, yang sudah ittiba kepada Rasul ketika di dunia. Ya. Jadi kata Rahim untuk nama dan sifat Allah ini khusus untuk hamba-hambanya yang ittiba kepada Rasul nanti di akhirat. Kalau Rahman masih bersifat umum. Mau ittiba, mau tidak, mau kafir, mau bid'ah, masuk ke dalam Rahman di dunia. Tapi ketika bicara Rahim, khusus nanti di akhirat untuk para pemeluk agamanya dan pengikut Rasul SAW. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebagai penegas, ayat tadi membuktikan kita cinta kepada Allah adalah dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, ya, dalam beribadah alias dalam beramal agama. Ciri orang sudah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian ciri orang dicintai oleh Allah adalah dia beribadah dengan benar. Ya, nanti saya bawakan hadis-hadis untuk memperkuat isi kandungan ayat ini. Jadi ciri orang dicintai oleh Allah adalah dia beribadah dengan benar. Seperti apa yang dimaksud dengan benar? Dengan mengikuti alias ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah benar, ya. Jadi ibadah benar adalah ittiba Rasul. Tidak ittiba tidak benar. Dan ini adalah ciri seseorang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin lihat diri kita dicintai oleh Allah atau tidak, ya lihat praktek ibadah kita. Kalau selama ini kita tidak mempraktekkan ibadah ini seperti yang Rasul contohkan, belum. Kita tidak bisa mengklaim kita dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha beramal dengan ittiba, kita boleh mengklaim saya dicintai oleh Allah. Boleh, memang begitu. Ya. Seperti itu. Allah sudah juga tegas tadi dalam ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, kalau kita pelajari tata bahasa Arab, in itu harfus syarat. Fattabi'u, di sini ada huruf fa dengan ada fiil, ini merupakan jawabu syarat. Alias kalau dalam bahasa Inggris hukum kausalitas, ya. Tidak ada sebab kalau tidak ada akibat, atau ada sebab ada akibat. Ya. Kalau ingin hilang rasa haus, ya minum. Kalau tidak minum, ya tidak akan hilang rasa haus. Kalau lapar, ya makan, seperti itu. Nah, ayat ini menunjukkan konsekuensi seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi jangan kita merasa sombong dicinta, merasa enggak. Itu kita bukan sedang sombong, sedang membuktikan ayat bahwa ciri orang yang dicintai oleh Allah itu beramalnya dengan ittiba. Dengan ittiba. Kalau tidak ittiba, ya tidak dicintai oleh Allah. Ya. Nah, jadi ciri orang dicintai oleh Allah adalah dia beribadah dengan benar, yaitu dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri orang diampuni dosanya oleh Allah adalah ibadahnya semakin baik, semakin benar, dan semakin berhati-hati. Semakin berhati-hati dan semakin greget, ya, semakin greget. Apa maksudnya? Semakin ingin baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas terus diperjuangkan, ya. Jadi orang yang diampuni dosanya semakin berhati-hati dalam beribadah, tapi dia semakin greget. Apa maksudnya? Ingin terus meningkatkan baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Seperti itu, ya. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Kita lihat ini hadis akan membuktikan bahwa orang yang ittiba kepada Rasulullah itu ada sesuatu yang sangat bernilai di dalam dirinya. Ini hadis. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya.
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, ya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, ya, oleh Allah maksudnya, maka dia akan dipahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Nah, ini teman-teman, ya. Orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, khair ini sama dengan albir. Maknanya apa? Kebaikan yang ada tuntunannya. Jadi kata-kata khair sinonimnya adalah albir, yang dipahami adalah kebaikan yang ada tuntunannya. Di sini, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah, maka dia, orang tadi yang dikehendaki oleh Allah, akan dipahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Ya. Ini teman-teman, ya, akan dipahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Dan dalam hadis ini menggunakan kata-kata fiqh, kata-kata fikih. Ya. Prosesnya ilmu, paham, fikih. Ya. Ilmu, paham, fikih. Sebenarnya fikih itu paham, ya. Cuma kalau didetailkan prosesnya ilmu, kemudian paham, kemudian fikih. Sekali lagi, sebenarnya fikih itu sendiri artinya paham. Cuma ini lebih detail. Ya. Kalau dalam ayat mungkin ada kata-kata ada kata liyatadabbar ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Nah, ketika bicara tadabbar itu berarti paham. Ketika waliyadzakkara ulul albab ini bicara fikih. Ya, lebih dari paham. Nah, makanya ulama usul fikih mendefinisikan fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syariat, ya. Bitafsil dengan detail. Makanya ulama fikih, ya, orang yang alim dengan orang yang fakih itu beda, ya. Orang yang alim dengan fakih itu beda. Orang yang alim mungkin hanya berilmu saja, ya. Tapi orang yang fakih dia detail. Dia detail. Kenapa? Karena ketika bicara fikih kaitannya dengan amal. Dengan amal. Amal yang benar. Ya. Dan fakih di sini benarnya benar-benar benar. Ya. Benarnya benar-benar benar. Bukan sekedar pintar berdalil, bukan sekedar mempermainkan, bukan. Tapi benar-benar tadi untuk tujuan ittiba. Ya. Yang ini maksud fakih benar di sini tujuannya untuk ittiba, bukan sekedar untuk berargumen, bukan. Ya. Ini teman-teman. Jadi kata-kata fikih digunakan dalam hadis ini untuk menunjukkan nilai plus dari ilmu. Jadi bukan sekedar mengenal hadis ini, tapi hadis ini bagaimana asbabul wurudnya, kenapa begini, sebagainya. Intinya bagaimana supaya beramal dengan benar, ya, dengan hikmah, ya, dengan hikmah. Jadi dalam fikih itu juga mengandung kata hikmah, ya. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi ala waqti yanbaghi, ya. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tepat di waktu dan tempat yang tepat. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini yang pertama, dalil bahwa orang yang yang ittiba kepada Rasulullah SAW akan dibuktikan oleh Allah. Apa? Allah bimbing. Allah bimbing agar amal-amalnya benar-benar ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis lain, an Sahl bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla karimun. Nah, tadi kata karim mulia, tidak ada cacatnya. Seperti apa? Yuhibbul karama, ya.
wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Aziz, artinya maha perkasa, Jalla maha mulia, ya, mencintai akhlak yang mulia, ya, dan dia membenci akhlak yang rendah. Teman-teman, ya, tidak semata-mata Rasul dipilih oleh Allah kecuali Rasul sudah dididik oleh Allah, ya, untuk menjadi hamba yang mulia. Makanya Rasulullah disebutnya abdun, ya. Rasul disebut abdun, bukan disebut abid, ya. Di dalam beberapa ayat Allah menyebut Rasul dengan kata abdun, ya. Ini punya makna yang dalam, ya. Bukan sekedar penyebutan. Kata abdun itu punya makna yang dalam. Apa artinya? Hamba Allah yang berakhlak mulia, ya, dan beramal benar. Beda dengan abid, ya. Kalau abid itu masih bersifat umum. Bahkan orang-orang yang kafir pun bisa disebut abid, ya. Jadi kata abid adalah artinya hamba, tapi belum abdun, ya. Kehambaannya kepada Allah masih jauh. Kenapa? Karena kata abid itu di dalamnya ada orang kafir, ada orang munafik, ahlu bid'ah, dan sebagainya. Tapi kalau sudah abdun, khusus hamba Allah yang sudah tertanam di dalam dirinya dua sifat yang akan menjadikan dia taat kepada Allah dengan benar. Apa itu? Al-khudu' wadzul. Jadi abdun memiliki dua sifat dasar di dalam dirinya. Khudu' wadzul. Khudu' tunduk, dzul merasa hina. Dan dua sifat ini tidak akan tumbuh di dalam diri seseorang kecuali dengan ilmu. Dan Rasulullah sudah dibekali ilmu oleh Allah, ya, dibekali ilmu sepenuhnya hatinya. Maka tumbuh di dalam dirinya al-khudu' wadzul. Maka Allah menyebut beliau dengan abdun. Subhanalladzi asra abdihi, ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi siapakah akhlak yang mulia di sini? Rasulullah. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tidak ada yang dicontoh kecuali Rasulullah SAW. Ya, tadi sudah jelas ayatnya, surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, selain akhlak yang dari Rasulullah, berarti ini masuk ke sifsafaha, akhlak yang rendahan, alias tidak mulia. Wa'iyadzubillah, ya. Baik teman-teman, sedikit lagi. Qala Al-Junaid Ibnu Muhammad, at-turuku kulluha masdudatun alal khalqi illa ala man iqtafa atharar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Ini perkataan seorang ulama, ya. Teman-teman bisa ngecek dalam kitab Madarijus Salikin, fasal manzilatul ilmi, ya, derajat ilmu. Junaid bin Muhammad berkata, jalan-jalan semuanya tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita sudah ittiba, jalan terbuka. Jalan apa maksudnya? Jalan untuk beramal yang menghantarkan kita ke dalam, seperti tersebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ya. Ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, itu terbuka semuanya, ya. Jalan-jalan menuju surga terbuka semuanya. Nah, jalan-jalan untuk selamat dari neraka tertutup. Nah, orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah, dia tertutup dengan jalan-jalan yang benar itu. Ya, tadi contohnya, kenapa? Karena dia memiliki ru'bu, rasa takut kepada kebenaran. Diajak kepada kebenaran nggak mau. Itu namanya masduda. Ya. Buat dia saat itu masduda. Seharusnya dia bisa
mendapatkan kebaikan, malah dia menutup diri. Kenapa? Karena ketakutan diajak kepada kebenaran. Kenapa? Karena ada kemunafikan di dalam dirinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ulama ini mengingatkan kita semua jalan akan tertutup. Maksudnya kalau kita tidak ittiba kepada Rasulullah, jalan menuju kebaikan, jalan menuju kebenaran, jalan yang akan menghantarkan kita ke dalam surga tertutup. Wala'iyadzubillah. Tertutup. Silahkan dibuktikan. Ya, silahkan buktikan. Kalau kita takut dengan kebenaran, itu berarti masdudah. Ya, tapi kalau kita merindukan kebenaran, sudah jelas tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin, bukan sekedar yu'allim. Ya. Bukan sekedar yu'allim, bukan sekedar Allah memberi ilmu, tapi yufaqih, paham dan detil. Ya, paham dan detil. Buktikan teman-teman sholat. Teman-teman sholat sekarang bukan sekedar sholat, nah, tapi benar-benar diperhatikan sebagai bukti khudu'nya kita, dari khusyuknya kita. Teman-teman tidak sembarangan sholat. Bagaimana mengangkat tangan, tidak asal mengangkat tangan. Bagaimana posisi jari-jari, setinggi apa, diperhatikan sekarang. Ketika sujud, bagaimana jari-jari, apakah terbuka atau rapat. Sekarang diperhatikan, itu namanya fikih. Tapi kalau sampai saat ini teman-teman masih asal saja, yang penting sholat, mau begini kayak, itu belum fikih namanya. Belum fikih namanya. Jadi fikih itu orang yang sudah berfikirnya detil, ya, betil, dan ingin semuanya jadi nilai, ingin semuanya jadi berpahala. Itu namanya fikih. Tapi kalau hanya sekedar saja, yang penting sholat, sunnah ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga nggak apa-apa, itu belum fikih. Itu belum fikih namanya. Jadi kalau orang sudah berfikirnya seperti dalam yufaqihu fidin, dia mulai detil. Saya nggak mau apa yang saya keluarkan dari tangga saya dan gerakan saya nggak bernilai. Saya tidak mau, harus punya nilai. Itu namanya fikih. Itu namanya fikih. Maka apapun yang ada dalam sholat, yang kita kejar bukan dengan istilah sunnahnya. Secara ilmu fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi mulai berpikirnya ini sunnah Rasul. Kapan lagi kita mengamalkan sunnah Rasul? Siapa kalau bukan umatnya yang akan mengamalkan sunnah Rasul? Itu teman-teman, itu baru fikih. Ya, tapi kalau hanya sekedar dikerjakan dapat pahala, tinggalkan gak apa-apa, itu belum fikih. Walaupun istilah itu muncul dari ilmu fikih, ya, muncul dari ilmu fikih. Tapi justru dengan ilmu fikih, ilmu usul fikih, agar kita bisa diantarkan kepada sunnah yang hakiki. Apa itu? Manhaj, ay tariqah din, tariqah fid din. Begitu teman-teman ya. Baik, sepertinya waktunya sudah cukup nih. Tidak terasa sekarang waktunya lebih cepat ya. Lebih cepat malam dan lebih cepat siang. Dan sepertinya waktunya sudah cukup. Insya Allah baru satu poin. Berarti nanti pertemuan keduanya adalah mengimani Rasul. Ya, yang keduanya yaitu membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, membenarkan syariat yang dibawa beliau dan melaksanakan syariatnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan Sabtu berikutnya biidznillah. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ittiba dengan bimbingan Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.